Pak Badrul Zaman yang saya hormati, kepala sekolah, para wakil kepala sekolah, kemudian ketua MPK, mana Zeta, dan moderator tadi Zahra, teman-teman semua. Alhamdulillah saya senang sekali bisa kembali ke Lab School Rawamangun. Saya juga sebetulnya alumni Lab School, tapi Lab School yang di Jogja. Saya dulu sekolah SD-nya SD Laboratori IKIP Jogja. Waktu itu di sini namanya masih IKIP. Di Jakarta namanya IKIP Jakarta, kalau di Jogja namanya IKIP Jogja. Namanya waktu itu sekolah laboratori. Cuma sekarang di sana namanya sekolah percobaan, Pak. Jadi kalau di sini namanya Lab School, kalau di Jogja namanya sekolah percobaan. Jadi kesannya seperti lagi coba-coba gitu. Teman-teman sekalian, saya dapat tugas untuk bicara soal dari aspirasi ke aksi, peran pemuda sebagai pengawal demokrasi di era kepemimpinan. Jadi teman-teman sekalian, saya akan polanya begini, saya akan bicara sedikit, sesudah itu kita lebih banyak dialog. Anda bertanya, Anda menyampaikan pendapat, nanti kita diskusi, ya. Jadi saya akan berikan gambaran sedikit saja tentang demokrasi itu adalah proses politik. Demokrasi adalah proses politik. Apa sih politik itu? Minimal, politiknya minimal 3. Satu adalah tentang pengelolaan aspirasi kepentingan. Satu. Yang kedua adalah tentang pengelolaan kewenangan kekuasaan. Yang ketiga adalah tentang penyusunan kebijakan, penyusunan policy. 3. Minimal dalam disebut politik itu 3. Jadi kenapa ada proses politik? Satu, ada proses soal pengelolaan aspirasi. Karena biasanya banyak nih. Ada yang kepengen A, ada yang kepengen B, kepengen C. Nah itu dikelola lewat proses politik. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan kewenangan. Ada level kewenangan, ada pemerintah pusat, pemerintah daerah, ada berbagai kewenangan yang ada dibagi-bagi. Lalu yang ketiga adalah terkait dengan pengambilan keputusan atau kebijakan. Nah, jadi menunggu adzan dulu atau teruskan? Tunggu adzan ya, kita tunggu dulu ya sebentar. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan demokrasi, teman-teman? Demokrasi itu definisinya banyak sekali. Jadi kalau teman-teman mencari apa itu definisi demokrasi, secara keilmuan ada lebih dari 650 definisi. Jadi ketika saya bilang demokrasi, antara satu dengan yang lain belum tentu sama. Ada yang pernah bilang demokrasi itu ya rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Siapa yang bilang gitu? Abraham Lincoln. Tapi that's not the only definition. Itu bukan satu-satunya definisi. Kalau boleh saya sederhanakan dari yang banyak itu, demokrasi itu adalah sebuah sistem untuk mengelola kekuasaan agar berjalan dengan damai dan bisa menghasilkan keputusan bersama untuk kepentingan rakyat banyak. Kata kuncinya adalah mengendalikan dan menghasilkan manfaat orang banyak. Apa sih bedanya sebelum demokrasi sama sebelum demokrasi? Sebelum demokrasi, pergantian kekuasaan itu diraih lewat pedang, perang, kompetisi. Yang berbenturan menang, yang menang pegang kekuasaan. Lalu kekuasaannya diturunkan kepada generasi berikutnya, turun-temurun. Nanti ada berontak lagi, tempur lagi, yang menang pegang kekuasaan. Jadi kekuasaan itu berganti lewat kekerasan dan dipertahankan menggunakan kekerasan. Itu sebelum era demokrasi. Ketika ada demokrasi, maka kekuasaan itu dikendalikan, durasinya, lamanya dikendalikan. Kalau dulu, sekali Anda menjadi penguasa, sampai Anda meninggal berkuasa. Betul ya? Dengan ada demokrasi dikendalikan. Ada yang 5 tahun berkuasa, ada yang 4 tahun.
Jadi dikendalikan lamanya, yang kedua dikendalikan urusannya. Sebelum demokrasi, kalau Anda berkuasa semuanya. Yang bikin hukum, yang melaksanakan hukum, yang bikin kebijakan, yang mengawasi kebijakan. Semuanya di satu badan. Begitu ada demokrasi, dibatasi kewenangannya. Inilah kewenangan Anda, A, B, C, D, di luar itu kewenangan yang lain. Terbayang ya? Dibatasi panjangnya, durasinya, dan dibatasi skopnya, cakupannya dibatasi. Itulah demokrasi. Proses pembatasannya dilakukan dengan cara yang damai, bukan dengan kekerasan. Itu esensinya demokrasi. Nah, untuk demokrasi bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan kepentingan rakyat, maka harus ada satu, nilai-nilai kesetaraan. Kesetaraan, semua memiliki kesempatan yang sama. Yang kedua, harus ada tata kelola yang benar, good governance. Good governance apa? Bebas korupsi, bebas nepotisme. Itu akan membantu memastikan kebijakan bisa memberikan manfaat. Jadi teman-teman sekalian, tadi soal politik 3, demokrasi adalah mekanismenya yang dipakai. Nah, bagaimana peran anak muda, teman-teman? Kalau di sini tadi disebut ya, aspirasi ke aksi, peran pemuda sebagai pengawal demokrasi. Generasi baru, generasi muda di Indonesia dalam sejarahnya selalu memikirkan tentang apa yang seharusnya. Anak muda bicara tentang apa yang seharusnya. Sehingga ketika ada yang menyimpang dari yang seharusnya, anak muda menyuarakan koreksi. Karena anak muda yang mengungkapkan apa yang seharusnya. Yang seharusnya itu berdasarkan apa? Idealisme. Karena itu anak muda memiliki idealisme itu dijaga. Dan itulah yang kemudian menghidupkan. Jadi, teman-teman sekalian, ketika kita bicara tentang demokrasi Indonesia, anak-anak muda yang berjuang. Nah, tepat hari ini, 20 Mei tahun 98, Anda belum lahir ketika peristiwa itu terjadi. Tahun 98, di situ ada reformasi. Kenapa? Di era sebelumnya, kekuasaan itu terus-menerus. Tadi bilang kan demokrasi dibatasi, bukan? Pemimpin terus-menerus dipilih. Sampai 5 kali. Hampir 6 kali. Tapi gak berjalan lama. Kemudian, kewenangan sentralistik semua dikendalikan. Apa yang terjadi? Banyak ketimpangan, banyak praktek-praktek korupsi dan lain-lain. Lalu anak-anak muda turun tangan, anak-anak muda terlibat mendorong reformasi. Reformasi itu yang kemudian membawa Indonesia pada era demokrasi dan desentralisasi. Sehingga daerah memiliki kewenangan. Nah, itu teman-teman yang menjadi konteks mengapa anak muda harus bicara, mengapa anak muda perlu terlibat. Ke depan, mengapa ikut memikirkan soal ini penting, teman-teman? Karena keputusan-keputusan yang dibuat oleh proses politik itu berdampak kepada kita semua. Saya beri contoh. Biaya transportasi umum itu keputusan politik apa bukan? Keputusan politik. Biaya pendidikan itu keputusan politik bukan? Banyak sekali keputusan-keputusan yang sesungguhnya merupakan keputusan politik. Apabila kita memilih diam dan mendiamkan, maka keputusan-keputusan yang dibuat bisa jadi keputusan yang tidak mencerminkan aspirasi rakyat. Karena itulah rakyat di dalam demokrasi tidak boleh diam dan mendiamkan. Rakyat justru harus bersuara dan harus mengungkapkan aspirasi.
mengungkapkan keinginan sehingga direspon oleh pemerintah. Tapi kalau rakyat tidak mengungkapkan aspirasi, pemerintah tidak merespon. Itulah sebabnya mengapa penting aktif, mengapa penting terlibat, mengapa penting untuk mengkoreksi bila menemukan adanya penyimpangan. Nah, teman-teman, itu sebagai pengantar awal.